Kalian pasti pernah membaca teks tentang suatu fenomena, baik fenomena alam seperti longsor dan pelangi, fenomena sosial seperti demo dan kepadatan penduduk, atau fenomena budaya seperti wayang dan batik. Jika iya, itulah yang disebut dengan teks eksplanasi. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah suatu teks yang menjelaskan hubungan peristiwa atau proses terjadinya sesuatu yang berkaitan dengan fenomena alam, fenomena budaya, dan fenomena sosial. Adapun ciri-ciri dari teks eksplanasi adalah yang pertama, mengusung sebuah topik berkaitan dengan suatu fenomena, baik alam, sosial, maupun budaya. Kedua, kalimat-kalimat setiap paragraf berdasarkan fakta atau kejadian sebenarnya. Ketiga, fakta dirangkai dengan pola kronologis atau urutan waktu, ataupun pola kausalitas urutan sebab akibat. Contohnya, dalam wacana berikut. Awal pemerintahan Kabupaten Bandung dimulai sejak Piagam Sultan Agung Mataram pada tanggal 20 April 1641. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Bandung. Dalam wacana di atas, topik yang diangkat adalah mengenai fenomena sosial tentang sejarah perkembangan sebuah kabupaten. Wacana tersebut juga didasarkan pada fakta-fakta mengenai sejarah perkembangan dari Kabupaten Bandung. Pola pengembangan yang digunakan dalam wacana tersebut adalah pola pengembangan kronologis atau urutan waktu, ditandai dengan adanya kata hubung sejak dan kemudian dalam wacana tersebut. Selanjutnya, hal yang akan kita bahas adalah meringkas teks eksplanasi. Dalam meringkas teks eksplanasi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya, menentukan gagasan umum dan menyusun kembali. Pertama, menentukan gagasan umum teks eksplanasi. Untuk meringkas teks eksplanasi, kita perlu mengawalinya dengan memahami gagasan pokok atau ide pokok atau gagasan umum dari paragraf-paragrafnya. Berdasarkan gagasan-gagasan itulah, kamu akan memadukannya menjadi teks baru yang lebih ringkas. Ada beberapa cara untuk menentukan gagasan umum dalam sebuah paragraf. Yang pertama, tentukan dahulu letak kalimat utama, apakah di awal atau deduktif, di akhir atau induktif, atau campuran. Setelah itu, ringkas kalimat utama, namun tidak boleh mengubah makna. Contoh, sejak masa dahulu, para ahli bintang atau astronom mempelajari bintang-bintang di langit malam. Itu adalah kalimat utama. Bisa diringkas menjadi para ahli bintang atau astronom mempelajari bintang-bintang di langit malam. Tulis gagasan umum seperti kalimat utama, karena bila diringkas, kalimat tersebut akan berubah makna. Contoh, beberapa roket ruang angkasa menggunakan bahan padat untuk mendorong
dan menekannya ke depan. Kalimat utama tersebut tidak bisa diringkas, karena apabila diringkas akan menimbulkan makna baru. Berikutnya, menyusun kembali. Apabila gagasan umum setiap paragraf telah ditentukan, maka susun gagasan-gagasan tersebut menjadi sebuah teks. Bisa langsung dipadukan atau diceritakan kembali